Pilih, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini eh, akan ada penjelasan dari review jurnal yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Yusuf. Untuk rekan Yusuf, saya persilahkan untuk mempresentasikan review jurnal tersebut. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Solih Hadi Yusuf yang akan mempresentasikan jurnal terkait dengan accounting sustainability. Mungkin izin share screen ya. Oke, baik. Di sini terkait dengan Sustainability Accounting, Management and Policy Journal yang berjudul Both Characteristic and Sustainability Performance, Empirical Evidence from Emerging Markets, yang ditulis oleh Mustafa Disli, Mustafa Kemal Hizmas, dan Farah Fin Muhammad. Oke, terkait dengan jurnal tersebut, kita langsung saja kepada introduction-nya. Nah, di sini introduction pada jurnal ini mengangkat bagaimana CSR atau Corporate Social Responsibility yang di sini buat kita tahu bahwa negara-negara di Eropa sudah lebih jauh daripada negara-negara di negara berkembang. Dan masalah keberlanjutan ini akan menjadi semakin penting bagi institusi secara global. Nah, di sini untuk CSR ini semakin ditekankan melampaui batas-batas hubungan bisnis yang normal. Karena pemangku kepentingan menekankan perusahaan untuk mengambil peran aktif dalam mengatasi masalah sosial tersebut. Nah, dalam CSR ini ada namanya kinerja keberlanjutan yang diukur melalui peningkatan lingkungan atau environment, social, and governance. Nah, di sini tingkat perhitungannya itu telah dikuantifikasikan kegiatan CSR berdasarkan kriteria. Kriterianya ada 3, yaitu environmental, lalu ada sosial, dan ada tata kelola atau governance. Untuk CSR ini bertujuan untuk membangun bagaimana penciptakan nilai bersama antara organisasi, karyawan, pelanggan, dan pemegang saham, serta juga anggota masyarakat di lingkungan perusahaan agar semuanya memiliki kegiatan yang saling menguntungkan dari inisiatif CSR yang masih dapat dipertahankan ini. Lalu mengapa si penulis mengambil tema tersebut atau mengangkat hal ini? Ini dikarenakan bahwa meningkatnya kesadaran akan CSR ini bukan hanya disebabkan oleh tekanan eksternal, namun juga akan ada perubahan dari sisi sikap dalam memenuhi prinsip-prinsip governance principle itu sendiri. Nah, menurut Udin dan Konjuri ini, mereka menambahkan bahwa norma dan tradisi sosial di negara-negara berkembang itu masih meliputi terkait dengan kasus korupsi, campur tangan politik, dan dominasi keluarga yang tidak mendukung keberhasilan penerapan model ini itu terhadap perusahaan. Nah, meskipun kondisi masyarakat di negara berkembang itu berbeda, namun tekanan globalisasi dan telah menyebabkan perusahaan-perusahaan di negara berkembang itu mengadopsi model tata kelola perusahaan yang kontemporer untuk menarik tentunya investasi asing dari luar. Nah, oleh karena itu, efektivitas penerapan standar tata kelola perusahaan itu dan caranya itu mempengaruhi terhadap kinerja keberlanjutan di negara berkembang yang menjadi topik hangat pada diskusi kali ini. Tujuan tentunya diadakan penulis
mengambil riset tersebut adalah untuk menginvestigasi bagaimana apa pengaruh dari atribut boards yang contohnya seperti board independence, gender diversity, board size, dan board activity terhadap sustainability performance kinerja keberlanjutan pada 439 perusahaan publik non keuangan di sekitar 20 negara berkembang selama periode 2010 sampai 2019. Nah, untuk keterbaruan dari research yang dikarang oleh penulis tersebut, itu yang pertama di studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi apa aja kontribusi-kontribusi dari board attribute tersebut terhadap sustainability performance pada negara-negara, terutama 20 negara yang berada di negara berkembang terhadap 439 perusahaannya. Yang kedua, di studi ini juga menjadi pertimbangan bagi literatur-literatur lainnya terkait dengan karakteristik board itu, karakteristik dewan tersebut, dan juga telah dibandingkan dari studi-studi sebelumnya. Nah, di studi ini juga mengkaji faktor-faktor penting apa saja yang menjadi item atau dataset terkait dengan sustainability yang bisa mengeksplorasi adanya General Sustainability Performance Score. Jadi terkait dengan rating untuk keterbaruan di perusahaan-perusahaan yang akan diteliti. Institutional konteksnya, di studi ini mengkaji bagaimana perilaku perusahaan pada pasar di negara berkembang terhadap sustainability performance yang by discussing a broad range terkait dengan perusahaan luar juga, dan juga menambah nilai baru dari sisi company tersebut tentang sejauh mana pertumbuhan dan peluang di negara berkembang tersebut. Tentu di sini juga ada implikasi sosialnya karena melihat bagaimana perusahaan mampu mengubah perilaku mereka untuk menuju bisnis yang etis, bisnis yang keberlanjutan. Tentu juga untuk meningkatkan kekayaan dari atau kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Nah, ada latar belakang dan ada hipotesis dari penelitian tersebut. Penulis ini membagi dari beberapa latar belakang dan hipotesisnya. Yang pertama terkait dengan board independence. Terkait dengan board independence sendiri, ini intensional berpendapat masyarakat itu mempengaruhi perilaku yang tegas. Nah, di keanggotaan dewan independen ini mengacu pada anggota dewan yang tidak dipekerjakan oleh perusahaan dan tidak memiliki afiliasi bisnis yang signifikan dengan perusahaan. Nah, ada teori agensi atau teori keagenan yang ini mengusulkan bahwa tindakan manajer dapat dikendalikan melalui pemantauan independen, melalui penunjukan anggota dewan dari luar. Nah, aktivitas manajer ini dalam mengejar kepentingan pribadi lebih mungkin terhambat dengan adanya direktur luar yang melindungi perusahaan dari tindakan yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, sebagai contohnya, mungkin Si Wang and di sini telah mengamati bagaimana anggota Dewan Independen itu menunjukkan orientasi karyawan yang lebih besar. Nah, oleh karena itu, hipotesis pertama terkait ukuran Dewan ini, yaitu independensi Dewan itu berhubungan positif dengan kinerja keberlanjutan atau sustainability performance. Lanjut kepada hipotesis yang kedua, yaitu terkait dengan keberagaman. Meta-analisis yang dilakukan oleh Van Staveren ini menegaskan bahwa hipotesis Lancaster atau sebelumnya itu menyatakan bahwa eksekutif perempuan itu mempunyai kinerja yang lebih baik dibanding eksekutif laki-laki, khususnya dalam kondisi yang tidak menentu. Mungkin seperti hal-hal yang krisis krusial dan isu-isu penting strategis dari perusahaan. Nah, di sini juga perempuan terlihat lebih aktif terlibat dalam kasus tersebut yang menjadi perhatian bagi pemangku kepentingan selain pemegang saham karena mereka mempertimbangkan
bagaimana kebutuhan orang lain di sekitarnya. Nah, oleh karena itu dianggap bahwa perempuan bisa lebih responsif terhadap dimensi kinerja non keuangan lainnya, seperti isu lingkungan ataupun isu sosial. Nah, oleh karena itu, di hipotesis kedua ini menyatakan bahwa keanggotaan Dewan Perempuan itu berhubungan positif juga dengan kinerja keberlanjutan atau sustainability performance. Lanjut kepada hipotesis yang ketiga, itu terkait dengan bird size. Nah, di bird size sendiri ini ada pendapat bahwa dewan yang besar dapat menyebabkan kurangnya koordinasi dan kerja tim. Nah, lalu proses pengambilan keputusan yang lambat dan kurangnya keselarasan. Karena resiko yang terkait dengan kontrol manajer yang tidak proporsional itu terhadap kinerja perusahaan menjadi pertimbangannya. Lalu demikian pula ada ukuran dewan yang lebih kecil itu akan lebih dianjurkan karena dikaitkan dengan dinamika kelompok yang terikat dan kohesif. Untuk kinerja keberlanjutannya, sebagian besar literatur itu menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi tidak berkorelasi dengan inisiatif keberlanjutan tersebut. Maka didapat hipotesis yang ketiga, yaitu ukuran dewan direksi atau bird size is negatively, berhubungan negatif dengan kinerja perusahaan, dengan kinerja keberlanjutan perusahaan. Terkait dengan bird activity, hipotesis yang keempat, pada penulis melihat dari beberapa penelitian sebelumnya bahwa seringnya rapat dewan dapat menandakan ketidakefektifan dari direksi dan dapat mengakibatkan penurunan kinerja. Lalu ada juga penelitian lain yang menentang bagaimana argumen ini dengan menyatakan bahwa seringnya rapat menunjukkan efisiensi dewan yang sejalan dengan teori keagenan tadi, yaitu agensi teori tadi yang sebelumnya telah dibahas. Dan ini memungkinkan pengawasan yang lebih besar terhadap aktivitas perusahaan dan gilirannya untuk memotivasi bisnis demi meningkatkan transparansi ke depannya. Nah, jadi beberapa penelitian menunjukkan hubungan positif antara keberagaman dewan dan kinerja keberlanjutan. Dalam hal ini telah ditunjukkan bahwa laporan laba mengandung lebih sedikit informasi dan lebih sedikit yang dimanipulasi. Nah, dari sini juga dapat diambil hipotesisnya yang keempat, yaitu frekuensi dari rapat dewan itu berhubungan positif dengan kinerja keberlanjutan. Nah, dari sini terlihat datanya diambil dari Morgan Stanley Capital International MSCI dari emerging market di negara berkembang. Kita lihat bahwa awalnya itu para penulis mengambil sebanyak 6.718 dari totalnya. Itu sudah termasuk firms headquartered in emerging economic yang telah menggunakan juga sustainability performance score on Refinity selama periode 2010 sampai 2019. Lalu terlihat ada kehilangan data, missing datanya pada karakteristik board-nya. Maka dikurangilah menjadi 2.275. Dari situ juga terhadap pengurangan data lagi dari sisi finansial datanya, maka menjadi 1.428. Nah, dari observasi akhirnya didapat pengurangan dan final sampelnya itu menjadi sebanyak 439 perusahaan dengan firm yield-nya itu 2.370. Itu sebagai final sampel pada observasi kali ini. Nah, di sini sampel by country karena tadi lebih dikerucutkan lagi dan terdapatlah 20 negara yang menjadi acuan dari emerging markets di sini, yaitu dari ada Brazil hingga Uni Arab Emirates itu dari 439 perusahaan itu menyebar di 20 negara tersebut dengan observasinya juga menyebar dengan indeksnya total 100%. Nah, ini keunikan dari sampel by country tersebut. Lalu lanjut kepada definisi dari tiap-tiap variabelnya. Nah, di sini ada 3 variabel penting, yaitu dari ESG score, SGS, lalu yang
ada ESG-CS Combined Score itu, dan juga ada ESG-CNT Controversy Score. Nah, di masing-masing ini overall dari ESG score sendiri itu berdasarkan pada informasi pelaporan yang ESG pilar. Nah, mungkin nanti ESG pilar akan dijelaskan lebih lanjut karena ada 3 pilar terkait dengan ESG score tersebut. ESG combine berarti gabungan dari ESG pilar tersebut. Lalu ada kontroversi score yang mengungkapkan ESG kontroversi itu dan negatif hubungannya terhadap dengan media global. Jadi semakin tinggi skornya maka semakin berkurang juga kontroversi di dalamnya. Nah, EPS ini di ESG score ini ada terbagi menjadi 3, yaitu EPS Environmental Score yang membahas terkait dengan isu lingkungan makhluk hidup dan juga yang tidak ekosistem lingkungan sekitar, resiko lingkungannya dengan variabel skala 0 sampai 1. Nah, SPS ini dan GPS ini juga termasuk dalam ESG score tersebut. Lalu di sini ada variabel kontrolnya terkait dengan in-depth, FEM, BS, dan BA activity-nya. Oke. Next, terkait dengan ini masih kepada variabel kontrolnya yang di atas terkait dengan ROA, level, size, dan global. Dari situ ada juga variabel yang mempengaruhi yaitu korup, jadi GDP growth rate-nya di setiap negara, dan juga power distance index dan individualism atau kolektivisme di setiap masing-masing negara. Oke, jadi ada dari yang mengendalikan tingkat korupsi sebagai perusahaan di negara-negara yang korupsinya lebih merajalela. Lalu ada juga variabel terkait dengan komposisi dari pertumbuhan produk domestiknya, PDB-nya, dan juga terkait dengan indeks jarak kekuasaan dan individualisme dan kolektivisme tersebut. Nah, dari sini didapat bahwa kinerja keberlanjutan serta tabel statistik deskriptifnya yang semua variabel kontinu ini diberi wiennoise pada 1% dan juga tingkat 99%. Semua definisi ini ada di tabel sebelumnya terkait dengan definition of variable tersebut. Di sini dapat bahwa ESGC, ESGS, ESGCNT, dan EPS, SPS, dan GPS itu sebagai berikut rata-ratanya. Dan hal ini lebih dan hal ini skornya lebih rendah dibandingkan dengan pada studi yang mencakup pasar yang dikembangkan pada studi-studi sebelumnya. Dari deskriptif ini muncullah empirical methodology menggunakan two-step system GMM estimator proposed by Arno dan Bover dan Bundle and Bond dengan formulanya seperti ini, dan variabel Y IJT sama dengan seperti ini. Dari masing-masing variabel itu terikat Y mewakili skor gabungan ESG, ESG score, ESG controversion, dan juga pada waktu sebanyak T. Nah, variabel variabel X-nya itu yaitu masing-masing dari 3 pilar keberlanjutan itu, yaitu EPS, SPS, dan GPS tersebut. Dengan ada variabel kontrolnya di selanjutnya. Nah, sebelum masuk kepada uji yang lainnya, maka didapatkan sampel correlation-nya seperti ini. Jadi sampel correlation ini menggambar
dari sampel correlation seperti ini yang mengacu pada lupa tadi. Di sebelahnya untuk dengan dari hasil correlation sampelnya bahwa didapat empirical resultnya. Yang pertama dari hubungan antara both variable dan sustainability performance. Nah, di sini melaporkan bahwa two-step system GMM itu menghasilkan equation yang pertama terkait dengan 3 alternatif perhitungan pada variable dependent-nya, yaitu SGS, SGCNT, dan SGCS-nya. Nah, di hubungan ini ada model satu menunjukkan hasil estimasi persamaan satu itu ketika SGS menjadi hal yang terpilih untuk kinerja keberlanjutan sebagai variable dependent. Nah, terkait dengan independensi, estimasi koefisien pada indep ini pada indep adalah negatif 0,02. Namun secara statistik itu tidak signifikan. Oleh karena itu, di penulis ini tidak menemukan adanya dukungan untuk H1 ketika melihat SGS sebagai ukuran kinerja itu. Nah, untuk mengenai direktur perempuan yang menjadi H2-nya, estimasi koefisien FEM adalah positif, yaitu 0,262 dan signifikan secara statistik pada tingkat 5%. Hasil ini memberikan dukungan terhadap H2 bahwa keberagaman gender itu dalam dewan itu berpengaruh positif terhadap kinerja keberlanjutan. Nah, di sini juga oleh karena itu hasil ini benar dan terkait dengan H3 itu tidak mendukung sehingga dewan yang lebih besar itu berdampak negatif terhadap ESGS-nya. Oke. Next, di sini board variable-nya terhadap dengan 3 pilar sustainability tersebut yang menunjukkan bahwa two-step system GMM itu mengestimasi pada persamaan yang pertama itu, namun defining the dependent variable Y alternatif S, EPS, SPS atau GPS tersebut. Secara keseluruhan ini bahwa hasil dari peneliti itu paling mendukung pada H2 dan H4 yang sejalan dengan penelitian lainnya. Dan di sini juga peneliti itu mengkonfirmasi bahwa penelitian lain itu dilakukan tentang pemimpin perempuan dan kinerja keberlanjutan dalam konteks negara-negara berkembang. Oke. Oke, next terkait dengan discussion-nya, maka dari itu in this respect bahwa dalam hal ini mengkaji dampak tingkat Dewan Variabel Kinerja Keberlanjutan itu menyoroti hubungan antara kebaikan dari tata kelola perusahaan dan kebijakan penanggungan, penatagunaan atau tata kelola perusahaan itu. Hal ini tentu sangat penting bagi institusi yang dikelola yang dengan buruk itu tidak hanya menimbulkan ancaman bagi pengamangku kepentingan, namun juga terhadap lingkungan eksternalnya. Nah, di paper ini juga mengidentifikasi seberapa tingkat level board variable-nya itu bisa menciptakan atau mampu memfasilitasi kegiatan keberlanjutan bagi perusahaan tersebut. Nah, lalu di kesimpulannya terdapat 3 hasil statistikal yang dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu board independence exhibit a significant positive relationship with EPS and GPS. Itu independensi dewan menunjukkan hubungan positif yang signifikan. Yang kedua, terkait dengan dewan dengan keberagaman gender itu mencapai kinerja yang lebih baik pada indikator keberlanjutan yang luas. Mungkin secara spesifik, kehadiran direktur perempuan itu sangat berpengaruh positif terhadap kinerja keberlanjutan.
melalui skor tadi ESGS, ESGCS, SPS, dan GPS. Lalu yang ketiga, terkait dengan ukuran dewan tersebut, itu memiliki hubungan pengaruh negatif terhadap governance atau tata kelola dari perusahaan. Maka akhirnya kita menemukan bahwa frekuensi yang pada pertemuan para dewan itu signifikan dapat mengurangi environmental, sosial, dan government dari kontroversi ini. Mungkin sekian dari pemaparan presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih rekan-rekan sudah mendengarkan. Mungkin selanjutnya jika ada tanggapan atau hal yang lain boleh disampaikan langsung. Baik, oke, saya awali ya. Tinggal via. Oke. Bagus banget ya kalian mereview paper ini. Ya, paper ini coba dari awal naik ke atas. Paper ini berasal dari ide yang common sebenarnya. Novelty-nya coba menunjukkan novelty. Dia menyatakan novelty apa? Ya, Yusuf. Di situ dia identifikasi bagaimana kontribusi dari activity itu terhadap kinerja dan keberlanjutan di sebuah perusahaan, terutama di negara berkembang. Lalu ini juga bisa jadi pertimbangan dari literatur untuk terhadap literatur sebelumnya, dan juga kaji faktor penting mana yang lebih signifikan berpengaruh pada kinerja berlanjutan di pasar negara berkembang tersebut. Jadi dia sebenarnya karakteristik dari dewan ya, dengan memasukkan yang baru itu di board meetingnya ya. Ya, board activity. Dia menyatakan kayak gitu. Yang sebenarnya ini kan yang penelitian sebelumnya juga ada sebenarnya. Kalau board meeting itu juga ada di penelitian sebelumnya bicara mengenai, tapi kalau Y-nya itu kinerja keberlanjutan mungkin belum ya gitu ya. Ya ini menarik, simple, keterbaruannya dimunculkan, tapi yang melihat saya melihat itu mengeksplor lebih dalam kayaknya terkait dengan sustainability performance score, ya kan? Dia banyak sekali dimasukkan itu. Y-nya itu banyak pengukurannya ya kan? Ada yang ESG overall, plus kontroversinya, ada yang kontroversi saja, ya kan? Ada banyak sekali yang dimasukkan di variabel Y-nya itu untuk melihat, menceritakan lebih banyak gitu kan. Ya, ternyata board meeting itu juga berperan untuk ini ya, berpengaruh terhadap eh, kontroversi. Ya, semakin tinggi board meeting, semakin kecil kontroversi, hubungannya negatif ya. Nah, itu menunjukkan kinerja. Ini sebuah cerita kan di situ. Penelitian ini sebenarnya governance dan sustainability itu udah common gitu ya, banyak gitu. Cuman dia ngambil posisi menempatkan karakteristik dewan dari sisi yang ketambahan ini di ini ya, board meeting ya. Independent director, female director, diversity, board size itu juga sebenarnya sudah common dengan kinerja, tapi kinerjanya kinerja sustainability yang banyak tadi. Ini cukup cukup menarik ya. Konteks datanya di emerging market countries ya. Negara apa saja tadi? Brazil, China, Kolombia, Greece, India, Indonesia, South Korea, Malaysia, Meksiko, Filipina, Poland, Qatar, Rusia, Saudi. Ini nilai lebihnya. Dia itu jumlah datanya banyak dari banyak negara. Jadi kalau ide kita itu memang sebenarnya common gitu ya pada umumnya, ya kita coba memperdalam dengan yang lain agar menarik bagi reviewer untuk diterima. Nah, menurut saya selling point-nya di mana? Yang pertama itu kedalaman.
Iya kan? Dengan variabel Y yang berbagai macam, terus datanya juga multi countries gitu ya, di negara berkembang gitu kan. Ya, itu dia yang menarik gitu kan. Ya, datanya dari Refinitiv ya. Refinitiv gitu. Nah, ini juga bisa menjadi replikasi gitu kan untuk cerita dan kita nulis. Jadi untuk pemula ya kita coba replikasi aja, menulis dengan cara seperti ini. Nah, semua alat analisisnya bisa saya ajarkan nanti dengan GM, bahkan kita cari di internet juga bisa. GMM itu bagaimana cara berpikirnya gitu kan. Ya kan tapi kita juga bisa pola dengan tidak pakai GMM, pakai CEM, pakai Hackman, pakai metode yang lainnya. Gitu kita mainkan. Jadi agak berbeda metode analisisnya, kita pakai robustness yang lain biar berbeda dengan penelitian ini. Tapi isunya bisa kita tangkap. Bahkan ini kan hubungan langsung ya. Kenapa kita nggak mencoba menginteraksikan? Misalnya meeting diinteraksikan dengan eh, coba lihat riset yang lain. Ya, meeting saya setuju dengan banyaknya meeting itu banyak ini apa namanya sesuatu hasil ya. Orang yang nggak banyak meeting ya tentu tentu ya kan kita nggak pernah ngobrol, nggak pernah rapat, nggak pernah berdiskusi ya apa yang hasilnya gitu ya kan pasti kita akan ada upaya itu. Tapi meeting ini juga harus diisi dengan misalnya contoh yang meeting siapa ya, background pendidiknya apa. Misalnya yang meeting meeting itu orang-orang yang punya kapabilitas tinggi, punya sertifikasi spesialisasi di bidang sustainability, ya itu akan menarik. Misalnya kayak gitu, kita kan dummy misalnya. Board meeting, tapi dewannya kita lihat. Mana yang punya, berapa dewan yang punya spesialisasi di bidang eh, atau concern di bidang sustainability. Intinya kita coba memasukkan moderasi di sini deh. Moderasi dari karakteristik dari dewan. Nah, itu keterbaruannya. Datanya ada, saya juga punya data referensi dari teman juga ya. Nah, itu bisa kita gunakan. Jadi, kamu bisa nulis paper ini. Ya, kalian berdua bisa nulis paper ini gitu kan. Yang paper tadi juga ditulis bersua, ini paper dua, ini baru. Nanti cuma kita mencari keterbaruannya, menambahkan moderasinya di mana. Ya. Nah, dengan paper yang kamu baca, kamu tiru kan bisa nanti. Kamu ikuti cara dia bercerita apa, apa. Tapi strategi yang baik itu adalah bukan paper ini alurnya yang kita ikuti. Ada paper lain yang beda konteks. Kadang-kala kalau kita meniru dari paper yang kita acu, itu terjebak plagiasi. Hati-hati, ya kan? Plagiasinya kena. Tapi ya bisa aja kita terhindar plagiasi ya. Gak apa-apa lah, ikuti ini aja dulu lah. Ya bisa aja. Yang penting kamu harus bisa membedakan, jangan ceritanya sama gitu kan. Gitu. Ini menarik. Saya sengaja merekomendasikan, menyarankan melihat paper di jurnal itu tadi, apa namanya sustainability policy dan itu, karena paper itu bicara mengenai sustainability di bidang akuntansi. Lalu yang kedua, paper itu udah Q1, top tier. Yang ketiga, pertimbangannya kebanyakan datanya itu, gaya nulisnya itu seperti yang paper-paper yang saya kerjakan, data sekunder, yang juga saya belajar dari eh, Prof. Iman dan sebagainya. Jadi artinya apa? Dengan pengetahuan pengalaman yang saya miliki, eh, dengan cara menulisnya yang analisis data sekunder sama, dan dia punya selera yang sama, mungkin bisa diterima. Tapi mungkin kita cari di tempat lain ya, karena kadang-kadang kita mereplikasi paper ini, ada kemungkinan bisa diterima, bisa tidak sih. Kalau kita nggak bisa membedakan kebaruannya, bisa ditolak. Kalau kita bisa membedakan kebaruannya, bisa diterima. Karena kan kita mengacu paper yang ada di sini kan, apa namanya, di jurnal ini kan. Ya, kita coba mengacu dari sana,
Artinya paper ini juga kita citasi gitu kan. Sehingga itu menjadi selling point untuk ke jurnal ini juga ya. Coba kita lihat lah. Ya. Oke, saya melihat kalian punya effort untuk mengerjakan ini. Saya kasih plus. Ya. Mungkin cukup itu. Via ada masukan, Via? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke. Ya, kita punya tim baru, Via. Kita akan berdiskusi dengan teman-teman yang hebat ini. Gimana menurut kesanmu sama anak-anak ini, Via? Kesanmu gimana? Ada respon? Eh, terkait apa ya, cara baca jurnalnya sama cara menjelaskannya udah sistematis, terus kayak udah bisa baca tabel itu udah keren sih. Terus mungkin kedepannya teman-teman kalau baca jurnal itu juga kayak dilihat kayak alurnya, cara dia apa ceritain itu gimana. Soalnya di awal-awal kita juga kayak diajarin gitu cara lihat paper. Terus itu sih cukup, Pak. Oke ya. Oke ya. Terima kasih Via komennya. Ini kayak Via ini jago nulis, suka nulis nih. Enggak, Pak. Mulai mulai canggih nulisnya ini. Dia sekarang barusan ngerjain book chapter ya, via Lala sama ini. Jadi ini banyak-banyak anak-anak hebat di sini, termasuk andalan saya via ini. Ya terima kasih via sudah menyimak adik-adik ini dan menyemangati mereka. Selanjutnya kita akan kolaborasi selamat ujian juga, persiapan ujian. eh Oke, tetap bahagia dengan riset ya. Kita akan banyak berkarya. Mungkin saya rasa cukup, mungkin bisa diakhiri oleh moderator tadi yang buka ya. Baik, terima kasih untuk sudah menyimak sampai akhir. Dengan ini saya tutup presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.